Pada modul 1.4 Budaya Positif, kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Wayan Murniyase, dengan pengajar praktik saya adalah Ibu Igusti Agung Eka Saraswati. Perkenalkan, nama saya adalah Nimade Ayu Rusdianasita SSI. Saya adalah CGP Angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah dengan melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat skenario dengan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Kedua, ajaklah murid tersebut melakukan praktik segitiga restitusi. Yang ketiga, melakukan praktik segitiga restitusi dan meminta tanggapan dari siswa mengenai perasaan mereka ketika melakukan segitiga restitusi tersebut. Yang keempat, rekamlah praktek segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Kelima, unggah video praktek pada YouTube atau Google Drive Anda. Yang keenam, memperhatikan rubrik penilaian untuk demonstrasi kontekstual yang telah disediakan di. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan kuat, menurut Gosen 2004. Pada segitiga restitusi terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ialah peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Kedua, tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Keempat, menekankan pada karakter bukan pada tindakan. Yang kelima, berfokus pada solusi dan mengembalikan siswa tersebut pada kelompoknya. Praktik dari penerapan restitusi. Pada tugas kali ini, saya memiliki 2 kasus. Kasus yang pertama adalah permasalahan Arya yang lupa mengumpulkan tugas, dan pada kasus yang kedua yaitu pertengkaran antara Arya dan Farel. Pada kasus yang pertama, saya mengajar di tingkat sekolah menengah pertama kelas 7. Di akhir pembelajaran matematika di semester ganjil ini, saya memberikan tugas akhir kepada siswa saya dengan membuat poster atau PowerPoint ataupun video dengan memilih materi di salah satu bab yang telah saya ajarkan, lalu siswa tersebut mengirimkannya pada Google Drive. Namun, sesuai batas waktu yang telah ditentukan, terdapat salah satu seorang siswa bernama Arya yang tidak mengumpulkan tugas. Dan dia sudah telat mengumpulkannya selama 1 minggu dari batas waktu yang telah ditentukan. Saya sebagai seorang guru memanggil Arya dan menanyakan keterlambatan dia dalam mengumpulkan tugas. Dari kasus pertama tersebut, mari kita lihat percakapan pada kasus pertama antara guru dan Arya. Tugas yang mana? Tugas yang membuat poster, PowerPoint, dan juga video. Ya, kalau kita ingat tugas tersebut atau tugas tersebut itu kan harus sudah dikumpulkan minggu lalu. Sekarang sudah telah 1 minggu. Kenapa kamu belum mengumpulkan? Ya Bu, saya lupa.
Nah, sekarang perbuatanmu itu dengan tidak memberi tugas tepat waktu, terus harus menunggu panggil, ya, baru kamu sadar, oh ya saya lupa nih memberi tugas. Nah, apakah hal tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab sesuai kesepakatan kita? Tidak. Tidak. Oke, sekarang kita ingat kembali ya tentang kesepakatan kelas. Nah, di sini kalau mau lihat dari Anda ya, detail dari kita keyakinan kelas itu adalah kamu satu tidak bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas kan ya. Nah, sekarang guru bertanya dari tidak mengumpulkan tugas itu kamu ingin jadi orang yang seperti apa sih? Saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan lebih bertanya dengan teman dan tidak telah mengumpulkan tugas lagi. Oke, bagus ya. Nah, sekarang hal apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu tersebut? Saya minta maaf dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, berarti kamu sudah paham, kamu minta maaf karena keterlambatan, sama berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, sekarang guru bertanya, apa konsekuensinya jika kamu mengulanginya lagi di kemudian hari? Saya akan menerima sanksi yang itu berat. Oke, satu. Nah, sekarang Arya boleh handphone bawa coba guru lihat guru akan bantu Arya dalam mengirim tugas seluruhnya. Di sini dia. Pada kasus yang kedua, di suatu hari di kelas 7I pada saat jam istirahat, sebagian anak sedang menuju kantin untuk berbelanja, sebagian anak lagi sudah membawa bekal dari rumah dan makan di teras depan kelas mereka. 3 orang anak di kelas sedang bermain HP dan salah satu seorang anak bernama Arya. Pada awalnya mereka semua melakukan aktivitas seperti biasa. Namun beberapa saat kemudian seorang anak bernama Farel datang menghampiri Arya yang sedang bermain games. Lalu Farel mengatakan kata-kata yang sedikit kasar dan bernotasi membentak sehingga Arya di sana merasa emosi dan kesal. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka. Bu, ini Farel sama Aryanya berantem. Hah, berantem? Oke, makasih ya Indra ya sudah mengantarkan Arya dan Farel ke sini. Ya, Bu. Aku mau bicara dulu ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Nah, tadi Indra bilang katanya kalian bertengkar, ya. Nah, Guru mau tanya dulu satu persatu dulu ya. Dari Arya dulu, kenapa Arya bisa terjadi kejadian seperti tadi? Saya memukul Farel. Memukul. Terus Farel? Berarti ada duluan ya. Oke. Nah, sekarang Guru ingin mendengar cerita kalian dari awal. Tolong ceritakan secara jujur ya. Bagaimana kejadiannya, pasti ada hal yang melatar belakangi kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Oke, Arya dulu, kenapa? Saya kan lagi bermain game di dalam kelas sama Alvin sama Indra. Tiba-tiba Farel datang dan mengejek pemain saya di game. Saya kan tidak terima. Saya mengambil hatinya Farel. Farel langsung merebut hatinya dan saya. Habis itu terjadilah permainan gosok-gosokan dan terjadi perkelahian. Nah, itu menurut ceritanya si Arya. Kalau menurut Farel gimana cerita awalnya tadi? Karena awal itu saya datangkan ke kerjanya Arya. Saya bilang Arya bermain game, habis itu saya latihan, habis itu saya ejek dia nggak bisa main gitu. Habis itu handphone saya diambil sama Arya. Di situ saya pengen ngambil handphonenya kan Bu. Nah pas dari situ mulai kan langsung gitu kan Bu. Dari situ mulainya perkelahian Bu. Akhirnya gara-gara dari awal ini ya terus terjadi perkelahian. Ya. Nah, apakah kalian dibantu oleh teman kalian yang di lain tadi? Apakah berlanjut sangat lama perkelahian itu? Dilerai. Nah, kalian ingat ya kita sudah membuat keyakinan kelas di awal, ya. Nah, dari keyakinan tersebut, apakah kalian meyakini tak keyakinan tersebut? Ya. Nah, sekarang aku tanya sama Arya, hal apa atau nilai apa dari keyakinan kelas yang sudah kamu lakukan?
bijak dalam penggunaan handphone dan menghormati orang. Berarti kamu tidak bijak dalam menggunakan handphone dan tidak menghormati orang lain ya. Nah, begitu juga kalian juga ya. Kalian tadi sudah bisa meyakini tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, apakah dari perbuatan yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Oke, sekarang kamu ingin bertanya sama Alia. Ya Alia, kira-kira kamu ingin jadi orang seperti apa sih Alia setelah kamu berbuat perbuatan tersebut? Saya akan menghargai dan menghormati orang lain dan serta bijak menggunakan handphone. Bijak dalam menggunakan handphone. Kalian juga bagaimana? Ya Bu, saya tidak bakal mengejek teman lagi agar tidak menimbulkan perkelahian. Oke, jadi dari hal yang sudah tadi kalian sampaikan, maka saya ingin bertanya, jika hal tersebut terjadi lagi di kemudian hari, hal yang sama, hal apa yang akan kalian lakukan? Ini bakal siap untuk menerima sanksi dari YouTube. Ya, berarti kalian siap menerima sanksinya ya, karena perbuatan itu sudah dilakukan berulang, ya, seperti itu. Nah, sekarang guru ini kalian berdua saling meminta maaf di depan guru ya, supaya setelah kejadian ini sudah tidak ada kejadian lagi bermusuhan ataupun bertengkar, berarti setelah ini kejadiannya selesai ya. Oke, saling minta maaf dulu. Oke, ya, kita harus meyakini apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama di awal. Oke, siap? Oke, terima kasih. Adapun kesimpulan dari praktik segitiga restitusi dalam menangani kedua kasus tersebut. Penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi murid tersebut dapat mencari solusi terbaik dari permasalahan mereka. Setelah saya bercerita kepada Bu Ros tentang permasalahan saya dengan Arya, saya pun diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan sekarang hubungan saya dengan Arya menjadi baik kembali. Terima kasih Bu Ros.